As-sabiqun al-awwalun adalah orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk atau memeluk agama Islam. Mereka adalah dari golongan kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka semua sewaktu masuk Islam berada di kota Mekah, sekitar tahun 600 sebelum Masehi pada abad ke-7. Pada masa penyebaran Islam awal, para sahabat Nabi di mana jumlahnya sangat sedikit dan golongan as-sabiqun al-awwalun yang rata-ratanya adalah orang miskin dan lemah. Berikut sahabat Nabi yang pertama kali memeluk agama Islam setelah berumur 25 tahun. Ada yang mengatakan usianya saat itu tidak sampai 40 tahun, hanya sedikit lebih tua dari Nabi Muhammad. Khadijah merupakan wanita kaya dan terkenal. Ketika Nabi Muhammad masih muda dan dikenal sebagai pemuda yang lurus dan jujur, sehingga mendapat julukan Al-Amin. Telah diperkenankan untuk ikut menjualkan barang dagangan Khadijah. Yang lebih banyak menarik perhatian Khadijah adalah kemuliaan jiwa Nabi Muhammad. Khadijah lah yang lebih dahulu mengajukan permohonan untuk meminang beliau. Peminangan dibuat melalui paman Muhammad, yaitu Abu Thalib. Waktu malaikat turun membawa wahyu kepada Muhammad, maka Khadijah adalah orang pertama yang mengakui kehadiran suaminya dan wanita pertama yang memeluk Islam. Sepanjang hidupnya bersama Nabi, Khadijah begitu setia dan menyertainya dalam setiap peristiwa suka dan duka. Allah mengkaruniakannya 3 orang anak, yaitu Rasul, Abdullah, dan Zaid bin Haris berasal dari kabilah Kaum yang menghuni sebelah utara Jazirah Arab. Di masa kecilnya, ia ditangkap oleh sekelompok penjahat yang kemudian menjualnya sebagai seorang budak. Kemudian ia dibeli oleh Hukaim bin Hisham, keponakan dari Khadijah. Oleh Khadijah, ia diberikan kepada Nabi Muhammad yang kemudian memerdekakan Zaid bin Haris. Ia adalah salah satu orang yang pertama dalam memeluk agama Islam. Zaid menjadi sahabat serta pelayan yang setia Nabi Muhammad. Lalu Zaid menikah dengan Ummi Aiman dan memiliki putra yang bernama Utsman bin Zaid bin Haris. Ia mengikuti hijrah ke Madinah serta mengikuti setiap pertempuran dalam membela agama Islam. Dalam pertempuran Mu'tah, ia diangkat sebagai panglima perang, dan dalam pertempuran inilah ia mati syahid, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga dari Nabi Muhammad menurut Islam Sunni. Ia adalah khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin, sedangkan Syiah berpendapat bahwa ia adalah imam sekaligus khalifah pertama yang dipilih oleh Rasulullah Muhammad SAW. Uniknya, meskipun Sunni tidak mengakui konsep imamah, mereka setuju memanggil Ali dengan sebutan imam, sehingga Ali menjadi satu-satunya khalifah yang sekaligus juga imam. Ali
adalah sepupu dari Muhammad, dan setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra ia menjadi menantu Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi. Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Khufah. Ia adalah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad. Nama yang sebenarnya adalah Abdul Ka'bah, artinya hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Muhammad menjadi Abdullah, artinya hamba Allah. Muhammad memberinya gelar As-Siddiq, artinya yang berkata benar. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Muhammad kepada para pengikutnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam dari Habsyah yang masuk Islam ketika masih diperbudakan. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, maka Bilal disiksa terus-menerus setiap harinya guna mengembalikannya agar tidak memeluk agama Islam. Tetapi Bilal tidak mau kembali kepada kekafirannya dan tetap melantunkan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Pada akhirnya Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar dan menjadi sahabat setia Rasulullah SAW. Sampai-sampai Bilal dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bermimpi mendengar suara terompah Bilal di surga. Ketika hukum syariat azan diperintahkan oleh Allah, orang yang pertama kali disuruh oleh Rasulullah untuk mengumandangkannya adalah Bilal bin Rabah. Ia dipilih karena suara Bilal yang sangat merdu.